Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal dengan NIM 08130267 dari program studi Sistem Informasi untuk UPPJJ Surabaya. Baik, pada tugas kedua basis data. Kali ini kita akan melanjutkan untuk tugas kedua, yakni replikasi. Setelah masing-masing komputer sudah saling terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis data dari komputer 1 yang berbasis Windows 10 dan ke komputer 2 yakni berbasis Ubuntu. Kita akan melakukan konfigurasi pada masing-masing sistem operasi tersebut. Yang pertama, konfigurasi pada komputer 1 yakni Windows 10. Pada konfigurasi Windows 10, beberapa langkah yang dilakukan adalah aktifkan terlebih dahulu servis pada kontrol sampai. Jadi karena sudah aktif, kita lanjutkan. Kemudian buka browser localhost pada domain admin, kemudian klik menu replication. Kita sudah buka pada domain admin, kita ke aplikasi. Pada menu ini kita akan melakukan konfigurasi server aplikasi. Maka pada master application, klik configure it. Pilih basis data yang akan kita replikasi dalam praktikum ini, yakni menggunakan basis data yang telah dibuat pada modul 9. Kaitan basis data yaitu basis data rumah sakit. Untuk bagian server ini kita copy pada XMPP, kita ke config, mandat ini. Jadi pada bawah log error ini kita sisipkan dan kita simpan. Setelah berhasil kita paste ke file mandat ini, lakukan simpan, kemudian buka kembali, kontrol sampai P, kemudian lakukan restart service dengan klik tombol stop pada MySQL, kemudian start kembali, stop, kemudian start kembali. Setelah berhasil di restart service MySQL, kemudian lanjutkan kembali ke konfigurasi pada replikasi. Cek. Jika berhasil, maka tampil show master 1 yaitu variabel dan value-nya. Di sini variabel dan nilainya akan kita pakai pada saat konfigurasi pada komputer 2 yakni berbasis Ubuntu. Oleh karena itu, catat pada master status tersebut. Selanjutnya membuat akun replikasi yang akan digunakan untuk mengakses basis data dari komputer 2. Untuk membuat akun tersebut, klik menu user account, kemudian klik add user account, akun pengguna, kemudian add user account. Setelah add user account, selanjutnya menambahkan akun. Di sini coba produksi untuk user account. Di sini untuk hostname merupakan alamat komputer atau host client yang akan menerima data replikasi. Alamatnya disesuaikan dengan IP address pada Ubuntu. Jadi pada alamat Ubuntu saya 10.0.2.15. Oke, kemudian pada bagian administrasi ada checklist replication client dan replication slave. Oke. Kemudian kita lanjut. Replication client di sini untuk mengaktifkan penggunaan pernyataan show master status atau show slave status dan show boundary logs. Kemudian memberikan hak istimewa ini ke akun yang digunakan
oleh komputer klien Ubuntu untuk menunggu server tapi Windows. Untuk replication slate itu memungkinkan akun untuk meminta pembaruan data pada server. Selanjutnya perlu kita ingat username ini sesuai dengan alamat IP sudah kita sesuaikan. Jika sudah lengkap, klik tombol go. Oke. Oke, di sini sudah muncul. Kemudian selanjutnya adalah melakukan ekspor basis data rumah sakit dan simpan pada flash disk, kemudian akan diimport pada basis data untuk komputer 2 Ubuntu. Oke, langkah-langkahnya. Masuk ke rumah sakit. Kemudian kita ekspor. Nah, seperti ini. Tekan Go dan akan menghasilkan file SQL, kemudian simpan file tersebut dalam flash disk supaya dapat dipindahkan ke komputer 2. Oke. Sudah rumah sakit.sql. Kemudian langkah selanjutnya ini konfigurasi komputer 2 pada Linux Ubuntu. Pada konfigurasi komputer kedua atau Ubuntu ini, kita harus melakukan import basis data rumah sakit yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Kita pindah dulu rumah sakit, kita pindahkan ke flash disk kita. Oke, sudah terpindah. Selanjutnya, cara untuk mengunduh data tersebut, klik kanan pada gambar flash disk dengan oke. Kemudian akan terdeteksi sebuah perangkat seperti ini. Sebagai contoh, file rumah sakit adalah basis data rumah sakit yang akan diimport pada basis data MySQL dalam sistem operasi Ubuntu. Oleh karena itu, kita lakukan copy file rumah sakit dan paste pada folder dokumen. Sudah. Setelah file rumah sakit selesai disimpan pada sebuah folder, selanjutnya kita harus melakukan import basis data rumah sakit tersebut. Dengan langkah awal adalah kita jalankan SAMPIP terlebih dahulu pada terminal dengan cara cd/opt/line. Jika sudah, kemudian kita ketik ls, kemudian kita sudo /manager linux x64.run, masukkan password. Oke,
Jika berhasil maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita ke tab Manage Server dan jalankan service MySQL dan Apache Web Server. Stop. Kita tunggu. Baik, jika sudah berhasil dijalankan maka tanda akan dapat dilihat pada status running. Selanjutnya kita buka Mozilla Firefox dan kita ketik localhost phpMyAdmin. Oke, sudah. Oke. Oke, selanjutnya kita ke menu database dan buat nambah data baru rumah sakit. Dan kita create. Selanjutnya kita import file SQL kita. Browse pada dokumen, masuk kita SQL. Oke, kita open, import. Kemudian jika sudah selesai proses import, selanjutnya kita akan replikasi pada komputer kedua. Pada praktikum ini akan dilakukan replikasi master to slave, artinya komputer kedua hanya akan menerima perubahan basis data dari komputer satu saja. Untuk melakukan konfigurasi replikasi basis data, langkah pertama klik menu replication pada replication di menu atas dan akan tampil seperti super mode replication. Kita ke slave replication, configure. Pada slave akan tampil seperti ini. Kita masukkan nama produksi. Untuk IP kita masukkan 10.0.2.15 10.0.2.15. Oke. Jika sudah konfigurasi kita isi, kita jangan melakukan klik go terlebih dahulu atau namun dalam posisi tersebut lakukan copy server ID dan buka kembali kontrol SAMPP. Kita copy server ID di sini, kemudian kita ke kontrol SAMPP terlebih dahulu, MySQL database, kita configure, open file, setelah file
my.java terbuka pada baris 96, kita hapus tanda pagar. Kita copy save ID. Replicate to kita simpan. Setelah ditambahkan, ini disimpan dengan tombol save. Ketika disimpan terbuka karena akses bersifat read only, karena itu hak akses file harus diubah terlebih dahulu menjadi read write. Untuk mengubah, kita perlu membuka terminal, kemudian masuk ke folder. Oke, kita buka terminal. Setelah berhasil mengubah hak akses file, kemudian kita save, kemudian kembali ke kontrol sampai melakukan restart service. Apache MS kita ini kita restart. Oke. Jika sudah, kita kembali ke halaman replikasi. Selanjutnya, jika ditekan Go, ada peringatan ada peringatan connection server disable. Please enable. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita harus melakukan enable pada file config.default pada folder libraries. Namun sebelum melakukan edit pada file tersebut, kita harus mengatur hak akses file config.default dengan cara buka terminal terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke folder libraries dengan perintah terus. Oke. Habis kita hapus sudo chmod terus rwsh config default php location pt lan php admin libraries config default.php. Kemudian melakukan modifikasi pada mengubah menjadi dari false menjadi true. Pada baris 897 dari false kita menjadi true. Kita ke samping lagi, service lagi, jika tidak dilakukan restart service, maka perubahan yang dilakukan pada file config.default tidak akan terjadi. Langkah terakhir adalah mengecek master pada slave.
Namun sebelum mengubah master data, kita harus mengecek kembali status master pada komputer 1 dengan cara melihat halaman PHP MyAdmin. Pada menu replication, pada replikasi, terlihatlah status tersebut karena akan digunakan untuk melakukan perubahan master pada komputer kedua atau Ubuntu. Setelah dicatat, buka kembali terminal pada komputer kedua. Kita masuk ke directory opt MySQL. Kemudian masuk ke MySQL, sudo /MySQL. Kita masukkan change to master to master host. Sepuluh titik 10.0.15 master user producing master password master MySQL master log post. Jika sudah, kita akan memulai slave dengan cara start slave. Slave telah berhasil dijalankan, maka selanjutnya cek status slave pada komputer 2 untuk melakukan pengecekan kembali pada browser Mozilla. Pada halaman PHP MyAdmin, klik menu replication dan lihat status slave pada sudah running. Baik, pada tugas basis data, untuk tugas basis data pada bagian replikasi cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tutor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.